Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 13 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang mengalami kepuasan sekarang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Bacaan renungan pagi hari ini dengan judul Kepuasan dapat ditemukan dalam keadaan saya saat ini. Diambil dari ayat inti Filipi 4 ayat 11 yang berbunyi, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Seandainya kita dapat dipuaskan dengan lebih sedikit kerinduan hati, lebih sedikit perjuangan untuk hal-hal yang sulit diperoleh, sedangkan apa yang Allah hargai melebihi permata, roh yang lemah lembut dan tenang tidak dihargai. Lebih baik bertahan dengan gembira setiap ketidaknyamanan daripada berpisah dengan kedamaian dan kepuasan. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 622. Ada orang-orang gelisah yang jika mereka pergi ke tempat tinggal baru, akan tetap tidak puas. Karena roh ketidakpuasan ada di dalam hati, dan berpindah tempat tidak membawa perubahan hati. Karakter mereka belum dimurnikan dan dimuliakan oleh Roh Kristus. Mereka perlu mempelajari pelajaran kepuasan, Fundamental of Christian Education, halaman 495. Mereka yang minum di mata air kehidupan tidak akan seperti orang duniawi, menunjukkan keinginan yang mendambakan perubahan dan kesenangan. Dalam kelakuan dan karakter mereka akan terlihat kelegaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang telah mereka temukan di dalam Yesus dengan meletakkan kebingungan dan beban mereka setiap hari di kakinya. Mereka akan menunjukkan bahwa ada kepuasan dan bahkan sukacita dalam jalan penurutan dan kewajiban. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 432. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang hari Sabat, Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church, halaman 261 paragraf 4, yang berbunyi, "Bagi mereka yang menguduskan hari Sabat, itu adalah tanda pengudusan. Pengudusan sejati adalah keharmonisan dengan Allah, kesatuan dengan Dia dalam karakter. Itu diterima melalui penurutan pada prinsip-prinsip yang merupakan salinan dari karakternya. Dan Sabat adalah tanda penurutan. Dia yang dari hati mematuhi perintah keempat akan mematuhi seluruh hukum. Dia dikuduskan melalui penurutan." Sabat berhubungan erat dengan karakter, sebab Sabat adalah tanda pengudusan, dan pengudusan sejati adalah kesatuan kita dengan Allah dalam karakternya. Mengapa penting sekali kita ketahui akan hal ini? Sebab kepuasan yang dapat ditemukan dalam keadaan kita sekarang ini adalah kepuasan karakter. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang karakter. Medical Ministry, halaman 112, paragraf 7, menyatakan, "Mereka yang memiliki Kristus, termasuk di antara orang-orang yang kepadanya kata-kata penuh pengharapan diucapkan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Kata-kata ini menyatakan kepada kita bahwa kita harus puas dengan tidak kurang dari karakter terbaik dan tertinggi, sebuah karakter yang dibentuk menurut kemiripan ilahi. Ketika karakter seperti itu dimiliki, maka kehidupan, keimanan, kemurnian agama menjadi contoh yang mendidik bagi orang lain. Artinya, untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus memiliki karakter ilahi. Itulah kepuasan yang kita dapat rasakan, sebab dengan memiliki karakter yang serupa dengan karakter ilahi, kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 135 paragraf 3. Karakter mereka belum dimurnikan dan dimuliakan oleh Roh Kristus. Mereka perlu mempelajari pelajaran kepuasan. Sebagaimana pekabaran renungan pagi kemarin tanggal 11 Mei 2023, bahwa Roh Kristuslah yang mengubahkan karakter kita menjadi serupa dengan kesempurnaan karakter Kristus. Demikian juga renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa karakter itu dimurnikan dan dimuliakan oleh Roh Kristus. Roh Kristus inilah kuasa yang diberikan kepada yang percaya dalam nama Yesus agar kita menjadi anak-anak Allah. Sebab oleh kehadiran Kristus dalam hidup kita, itulah kuasa yang mengubahkan karakter kita. Dan bila karakter Kristus menjadi milik kita, itulah kepuasan, dan kepuasan tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan kita sekarang ini. Oleh sebab itu, mata air kehidupan dapat kita minum mulai di dunia ini, karena Testimonies for the Church, volume 8, halaman 12, paragraf 1 berkata, "Dari Kristus mengalir arus keselamatan yang hidup. Dia adalah mata air kehidupan, sumber segala kuasa." Artinya, kita minum air kehidupan yang dari Yesus, dan kita tidak akan seperti orang duniawi. Mereka yang minum air kehidupan yang dari Yesus akan berubah dalam karakter. Renungan hari ini menyatakan dalam Radiant Religion halaman 135 paragraf 4 berbunyi, "Mereka yang minum di mata air kehidupan tidak akan seperti orang duniawi, menunjukkan keinginan yang mendambakan perubahan dan kesenangan. Dalam kelakuan dan karakter mereka akan terlihat kelegaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang telah mereka temukan di dalam Yesus dengan meletakkan kebingungan dan beban mereka setiap hari di kaki-Nya. Mereka akan menunjukkan bahwa ada kepuasan dan bahkan sukacita dalam jalan penurutan dan kewajiban. Inilah kepuasan yang dapat kita temukan sekarang, yaitu kepuasan meminum air kehidupan yang dari Yesus dan mengalami perubahan karakter. Banyak orang merasa bahwa karakter mereka akan diubahkan saat Yesus datang kedua kali. Oh tidak, saudaraku dalam Tuhan. Saat Yesus datang kedua kali, tidak ada lagi perubahan karakter. Karakter kita bukan diubahkan saat Yesus datang kedua kali. Oh bukan, kita harus berubah sekarang. Sermons and Talks volume 1 halaman 249 paragraf 1 menjelaskan, "Marilah kita mengambil jubah kebenarannya yang ditenun di alat tenun sorga. Tidak ada benang kemanusiaan di jubah itu. Itu adalah jubah kebenaran Kristus. Mari kita mengenakannya di sini. Kita mau kehidupan. Kita ingin memberikan contoh tentang apa itu Kristus dan akan menjadi apa kita nantinya." Jubah kebenaran Kristus adalah karakter Kristus yang sempurna. Dan karakter tersebut kita kenakan di sini, yaitu sekarang di dunia ini, untuk gantikan jubah kita yang kotor. Inilah kepuasan yang dapat ditemukan sekarang, yaitu untuk mengenakan jubah kebenaran Kristus yang adalah karakternya, maka hidup kita diubahkan dan layak untuk mewarisi kehidupan yang kekal. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita menemukan kepuasan sekarang, yaitu di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan kami pada pagi hari ini, bahwa kepuasan dapat kami temukan dalam keadaan kami sekarang ini, yaitu kepuasan dalam karakter yang kami terima dari Yesus, oleh mengenakan jubah kebenarannya, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Sebab saat Yesus datang kedua kali, tidak ada lagi perubahan karakter yang terjadi. Perubahan karakter harus terjadi sekarang, agar bila mana Yesus datang yang kedua kali nanti, kami didapati benar dan layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan hidup kami, agar menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter. Kenakanlah jubah kebenaran-Mu kepada kami, agar kami layak untuk berdiri di hadapan Bapa nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.